Perkenalkan, nama saya Mutia Malati Yusuf dengan NIM 883250009. Saya dari Prodi Ilmu Olahraga dan saya akan mengerjakan UTS Moderasi Agama. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang satu itu kayak menurut saya, bagi saya sendiri dalam moderasi dan toleransi dalam Alkitab, menurut saya dalam iman Kristen, dasar utama untuk bersikap toleransi itu sebenarnya ada pada hukum kasih. Nah, khususnya itu di Matius 22:39. Ada perintah untuk mengasihani sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kata ini sesama. Nah, di sini tidak dibatasi oleh agama atau latar belakang tertentu. Jadi cukup luas banget ya. Lalu urusan beda pandangan tanpa konflik, kita diajarkan untuk punya kasih yang sabar dan tidak sombong. Jadi kalau ada beda pendekatan bukan menang atau gimana pun, tapi lebih ke mendengarkan dengan rendah hati. Intinya kita dijadikan buat jadi pendamai. Nah, itu jadi misalnya ada yang beda pendapat atau dari beda agama atau suku dan budaya maupun itu, kita harus menyikapi dengan baik dan rendah hati. Karena yang tadi saya bilang dalam Alkitab, khususnya di Matius 22:39 itu kan perintahnya mengasihani sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, saya akan menjawab yang kedua. Nah, itu tuh ada gimana sih pendapat saya tentang menghadapi debat praktik ibadah di kampus. Nah, seringkali di kampus tuh banyak sekali yang berdebat semacam inilah, itulah, apalagi yang berbeda agama, suku, budaya, dan lain-lain. Nah, menurut saya, kalau saya ada di posisi itu, langkah pertama yang saya akan jadi pendengar yang aktif, bukan ikut memanaskan. Jadi biasanya kan ada orang yang kayak kalau ada yang debat, bisa orang itu ikut memanaskan, gini iya loh, ini sih kayak gitu. Nah, harusnya jangan seperti itu, karena itu akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Jadi menurut saya pribadi, kalau misalnya ada yang konflik dan debat semacamnya itu, kita tidak boleh memanaskan. Jadi kita harus menjadi penengah, ya, netral. Jadi kita tuh harus berkomunikasi dengan baik. Jadi berdasarkan nilai dari agama saya sendiri, akan menekankan pentingnya saling menghargai privasi dan ruang suci masing-masing. Daripada debat mana yang benar dan mana yang salah, lebih baik kita fokus pada titik temu. Misalnya bagaimana nilai ibadah tersebut bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik di kampus. Saya bakal ajak teman-teman saya untuk melihat bahwa keberagaman itu kekayaan, bukan ancaman yang harus diperdebatkan sampai ribut, yang benar-benar ribut banget. Jadi menurut bagi saya sendiri, keberagaman atau perbedaan agama itu tidak baik untuk didebatkan. Jadi yang sudah saya bilang, saya akan mengajak teman-teman saya untuk melihat keberagaman dan kekayaan yang ada di sini. Nah, lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, di sini mengenai sentimental negatif di media sosial. Oh, udah sering dong, banyak
sekali sentimental negatif di media sosial ini, apalagi sekarang lagi panas-panasnya kan. Nah, jujur ya, bagi saya sendiri, saya akan menangani ini dengan langkah yang pertama, yaitu literasi digital. Banyak orang yang kadang suka minim literasi. Kadang pasti kalian nyadar dong, banyak orang Indonesia yang minim literasi. Dan langkah pertama emang kalian tuh harus literasi digital. Nah, jangan gampang kayak sumbu pendek atau berpikir dangkal. Kalau lihat konten yang menyudutkan, cek dulu dari sumber yang benar-benar terpercaya. Jangan asal gampang percaya dengan konten yang tidak terpercaya atau bukan dari sumbernya. Lalu langkah yang kedua itu ada konten penyimpangan. Banyak sekali di era sekarang banyak konten yang penyimpangan ya. Jadi kita tuh daripada ikut debat kayak di kolom komentar IG, Instagram, TikTok dan lain-lain atau semacamnya itu yang gak ada ujungnya, itu lebih baik kita buat komentar positif yang menunjukkan keharmonisan. Lalu langkah yang ketiga itu ada klarifikasi. Nah, kalau ada yang kayak ya gitulah, mending tanya langsung ke temen yang memang memeluk agama tersebut supaya nggak ada konflik. Kita butuh lebih banyak ruang dialog daripada ruang debat. Jadi kalau semisalnya ada apapun itu tentang keberagaman itu atau beda agama itu, lebih baik kita tanya dulu, klarifikasi, dan tanya ke teman-teman yang sekitar kita. Lalu yang terakhir saya akan menjawab nomor 4 ya. Nah, memperkuat moderasi dan kelas dan ruang kreatif. Menurut saya identitas agama masing-masing mahasiswa nggak perlu hilang, tapi justru jadi warna. Maksud saya itu kayak di kelas bisa dibuat diskusi kelompok yang sifatnya problem solving, terus misalnya membahas masalah sosial bareng-bareng dari sudut pandangan agama masing-masing. Lalu di sini kita belajar kalau tujuannya sama, cuman jalannya saja beda ya. Maksudnya jalannya beda itu kayak beda agamanya, cuman tujuan kita tuh sama. Nah, lalu di ruang kreatif ini kita bisa bikin proyek bareng, misalnya pamer seni atau aksi sosial. Pas kita kerja bareng buat bantu orang lain, biasanya label-label agama itu luluh jadi rasa kemanusiaan kita. Jadi kita tuh tetap jadi diri kita sendiri dengan keyakinan kita, lalu bisa bareng-bareng menghasilkan sesuatu yang keren untuk kampus dan untuk agama kita sendiri. Nah, itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.